Kecelakaan dua kendaraan yakni sebuah minibus dan pick-up bermuatan sayur terjadi di kilometer 6 tol Jakarta Cikampek pagi ini. Minibus yang terlibat kecelakaan terbakar hebat di jalur menuju Jakarta. Akibat kecelakaan, pengemudi dan penumpang dua kendaraan ini mengalami luka-luka. Kecelakaan ini membuat arus lalu lintas menuju Jakarta mengalami kemacetan yang cukup panjang. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kecelakaan ini. Kepanikan terlihat dalam video yang viral saat warga di dua dusun Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara terkepung banjir lumpur. Masyarakat setempat berlarian mencoba menyelamatkan diri. Mereka juga melakukan pembersihan kayu yang tersangkut di jembatan dan menutupi arus air hingga terjadi peluapan. Warga yang rumahnya diterjang banjir lumpur mencoba menyelamatkan barang berharga yang terjebak banjir seperti kendaraan bermotor hingga hewan ternak. Peluapan air akibat pendangkalan kali yang tertutup bebatuan dan ranting yang terbawa oleh arus banjir. Tak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Saat melintas di jalur Pantura, jalan legendaris yang dibuat di masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Denles pada abad ke-18, tak ada salahnya mampir ke desa Cikampek Utara, Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Dan jika pemirsa telah melihat banyak kios berjejer yang menjual aneka boneka lucu dan menggemaskan, itu artinya sudah berada di Desa Boneka. Diberi nama Kampung Boneka karena bukan hanya sepanjang jalan saja, melainkan di setiap sudut desa terdapat toko atau kios yang menjual boneka. Bila ada boneka yang menarik perhatian, jangan ragu untuk membelinya. Karena harganya cukup terjangkau, mulai dari 10.000 hingga ratusan ribu tergantung ukuran dan model. Ini karena semua boneka yang dipasarkan dibuat sendiri oleh perajin boneka yang ada di desa. Menariknya, berbagai jenis dan karakter boneka dapat dengan mudah ditemukan di tempat ini. Ukurannya juga beragam. Karena desainnya bagus-bagus, Om. Bagus-bagus. Harganya juga terjangkau. Iya. Harganya terjangkau. Adik saya sih sukanya gitu, Om. Setahun ke 2 tahun, alhamdulillah ada peningkatan. Karena kita dulu kan nggak ada sosial media, nggak ada posisinya kayak sekarang online, nggak kan, cuman mulut ke mulut. Dan untuk menuju ke Kampung Boneka ini cukup mudah karena hanya berjarak 2 km dari stasiun Cikampek. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, material debu vulkanik akibat erupsi Gunung Ruang yang berada di Tagulandang, Kabupaten Sitaro berdampak hingga ke pusat kota Manado. Kondisi kota Manado di siang hari menjadi gelap dan juga hujan debu vulkanik menutup sejumlah mobil yang sedang terparkir. Jam 8.30 kembali. Sejumlah kendaraan yang terparkir di pusat kota Manado tertutup debu vulkanik akibat erupsi Gunung Ruang yang berada di Tagulandang, Kabupaten Sitaro. Warga mengaku mereka juga terpaksa memakai masker saat beraktivitas di luar rumah karena hujan debu vulkanik masih terus terjadi. Hujan debu vulkanik juga membuat kondisi kota Manado di siang hari menjadi gelap. Erupsi Gunung Ruang terjadi pada Selasa dini hari, meletus sebanyak 2 kali, disertai lontaran lava pijar dan debu vulkanik. PVMBG menetapkan status berpotensi tsunami dan menghimbau warga tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari kawah gunung. Kini pemerintah setempat masih melakukan evakuasi warga menuju lokasi yang aman. Dari Kabupaten Sitaro dan Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.
Pemirsa, buang sampah ke tempat penampungan sampah konvensional mungkin sudah biasa ya. Tapi kalau kita membuang sampah dan langsung dapat uang, ini baru luar biasa. Ya inilah yang dilakukan oleh sebuah platform aplikasi karya anak bangsa di Jakarta. Sampah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang mudah kita jumpai dimanapun. Bagi sebagian orang, sampah umumnya dipandang sebagai limbah tak bermakna dan tak berguna. Namun siapa sangka dari sampah seperti ini justru melahirkan sebuah inovasi berbasis teknologi yang mampu mengubah sampah menjadi rupiah. Melalui platform aplikasi bernama Rekosistem yang dikembangkan dan dikelola oleh sejumlah anak muda ini, pengelolaan sampah kini menjadi naik kelas. Pihak aplikasi menyediakan tempat khusus bernama Waste Station untuk menampung sampah yang telah dipilah warga. Hingga saat ini sudah ada 40 waste station yang tersebar di sejumlah lokasi di Pulau Jawa, salah satunya di kawasan Jalan Mugni, Kuningan, Jakarta. Dari sampah yang kita kumpulkan, kita tukarkan dengan poin. Nah, dari poin ini nanti bisa kita uangkan secara digital. Per kilogramnya untuk sampah anorganik yaitu seperti sampah plastik, kertas, kardus, beling, kaleng gitu ya. Itu tuh 800 rekopoin sama dengan Rp800 per kilogram. Sedangkan kalau untuk minyak jelantah itu kami hargai sekarang ini 3.000 rekopoin atau Rp3.000. Selama 3 tahun terakhir beroperasi, pihak aplikasi mengaku sudah mendaur ulang sebanyak 10.000 ton sampah di ibu kota dan beberapa daerah lainnya. Dari Jakarta, Adi Budiansyah, Senzli Panggabian, iNews melaporkan. Pemirsa, Foodigram hari ini ada bebek khas Madura yang pedas nikmat. Seperti apa kira-kira rasanya? Kita simak bersama liputan rekan Ayu Pratiwi berikut ini. Perut mulai lapar. Menikmati bebek Madura sepertinya cocok untuk makan siang saya kali ini. Halo Kak Dadan, aku mau nanya dong, caruk itu apa sih? Carut itu kan emang khas dari Madura ya Kak. Oke, tapi yang jadi andalan apa? Kalau yang ada di sini ya paling bebek jumbo hitam. Wow, kebayang nggak sih? Yuk kita pesen aja. Saya pesen 3 sekaligus yang lengkap banget. Kalau Anda makan bebek, tapi Anda nggak nyobain yang bumbu hitam, itu rasanya nggak afdol banget. Karena yang khas Madura itu yang bumbu hitamnya ini. Oke, aduh, saya udah ngiler banget. Kita cobain. Terus satu porsi itu udah ada 2 sambal, pemirsa. Ada sambal mangga muda, ada sambal bawang. Ini saya yakin pedesnya nampol. Kita cobain. Goreng laos. Wah, lihat. Laosnya menggunung. Nggak pelit banget sama laosnya. Pemirsa, ini pedas tapi sangat menggugah selera nih. Pedas banget tapi saya nggak bisa berhenti. Lagi. Oke, overall saya sangat suka banget sama bebek yang ada di sini. Semuanya enak banget, tapi yang paling saya suka tetap si bebek jumbo bumbu hitam. Dan di sini sambelnya nikmat banget, tapi saya paling suka adalah sambal bawang. Dan pedes nampol. Jadi bagi Anda tertarik, ini ada di kawasan Pulau Gadung. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi dengan juru kamera Irian Syahwahyudi melaporkan. Sampai jumpa, dadah! Pemirsa, puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di kawasan Jabodetabek akan menggelar unjuk rasa di Patung Kuda Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Guna mengamankan aksi May Day, Polda Metro Jaya akan mengerahkan 3.454 personil gabungan.
Ya pemirsa, memperingati Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2024, diestimasi lebih dari 50.000 buruh yang berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek akan datang ke Jakarta, tepatnya di Patung Kuda untuk melakukan aksi damai dan juga menyampaikan aspirasi mereka. Adapun menurut pantauan kami, sejak pukul 7.30 beberapa massa dari berbagai aliansi buruh sudah berkumpul di depan Patung Kuda, tepatnya di depan Gedung Indosat. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan, nantinya mereka akan melakukan aksi long march hingga Bundaran HI, kemudian kembali ke Patung Kuda, kemudian nantinya akan berkumpul di Stadion Madia Senayan. Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para buruh ini adalah untuk pemerintah agar menghentikan Omnibus Law atau menghapuskan Omnibus Law, kemudian mereka juga menuntut agar pemerintah menghentikan sistem kerja outsourcing yang tidak memperhatikan upah para buruh. Sementara itu Polda Metro Jaya juga mensiagakan sekitar 3.545 personil untuk berjaga-jaga agar menjaga keamanan situasi pada Hari Buruh Internasional ini. Adapun arus lalu lintas, menurut pantauan kami memang Jalan Medan Merdeka Barat ditutup dan bagi Anda yang hendak melintas dialihkan melalui Jalan Budi Kemuliaan dan juga Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari Jakarta, Elsie Casey, Dias Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Buletin Ayu Siang bersama saya Yasmin Antania. Pemirsa, PHK ternyata bukanlah akhir dari segalanya, sebab jika mau berusaha siapapun masih memiliki peluang untuk sukses. Seperti yang dilakoni Susanto, mantan buruh di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang kini sukses berwirausaha dengan menjadi perajin aneka produk berbahan dasar bambu. Bagi sebagian orang, PHK seolah menjadi akhir dari segalanya. Namun ini tidak berlaku bagi Arif Susanto, warga desa Grogol, Diwek, Jombang, Jawa Timur. Meski mengaku sempat syok, Arif yang sebelumnya bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik pengolahan kayu tak mau pasrah dengan keadaan. Ia pun mencoba mencari-cari peluang usaha hingga akhirnya memilih usaha memproduksi aneka kerajinan berbahan bambu. Di luar dugaan, ternyata hasilnya sangat luar biasa dan pesanan demi pesanan terus berdatangan. Setelah berjuang selama 4 tahun, jumlah pelanggan makin meningkat hingga ke seluruh daerah di Jawa, Kalimantan, dan Papua. Jadi saya mencari hal yang sesuatu yang pasar itu membutuhkan tetapi belum ada yang membuat. Nah, di situ saya mulai terjun ke dunia bambu karena saya lihat prospek di sekitar juga dari segi bahan, juga tenaga kerja, juga pengerjaannya itu masih ada kemungkinan untuk saya terjun di situ. Kini dengan dibantu oleh 11 orang karyawannya, omset yang diraup Arif juga terus meningkat. Dari puluhan juta menjadi lebih dari 100 juta rupiah per bulannya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.